Halo, jumpa lagi dengan Mr. AX di sini. Kali ini Mr. AX akan membahas alur cerita manga Baki Sang Anak Oger chapter 80. Ini adalah kelanjutan dari episode terakhir anime Baki ya guys. Sebelum ke alur ceritanya, langsung subscribe dulu aja. Pada awal chapter diperlihatkan rumah Baki yang penuh dengan coretan pada dindingnya. Di dalam rumah terlihat Baki sedang berlatih dengan giat. Seluruh tubuh Baki dibanjiri oleh keringatnya. Di sana Baki tidak sendirian. Dia ditemani oleh Kapten Gary Stradum. Bagi yang tidak tahu siapa Kapten Gary Stradum, dia adalah jenderal angkatan darat yang sebelumnya menjadi musuh Yujiro Hanma di serial Baki Gamplar. Namun sekarang bisa dikatakan dia menjadi teman Yujiro Hanma. Akhirnya Baki selesai berlatih. Sekarang mereka berbincang-bincang. Baki bertanya, jadi Anda ingin saya bertemu dengan orang ini, siapa dia? Apa dia kuat? Dan apa senjata yang dia gunakan? Mendengar pertanyaan Baki, Kapten Gary terlihat santai. Dia mengambil teh dan meminumnya sambil berkata, Baki, kamu pasti belum pernah bertarung melawan orang sepertinya. Baki membalas, ayolah Kapten, bagaimana bisa? Orang-orang yang bertarung denganku sebelumnya menggunakan berbagai macam teknik bertarung. Pada titik ini tidak ada teknik bertarung sulit yang belum pernah aku lihat dan lawan, dan aku bisa menggunakan semua teknik tersebut. Mendengar pernyataan Baki, Kapten Gary masih memiliki tatapan yang meyakinkan. Dia meminta Baki mendengarkan dengan baik, sembari bertanya pada Baki. Menurutnya makhluk apa yang paling kuat dari seluruh kehidupan yang pernah ada di bumi? Dengan sedikit ragu Baki menjawab, dalam sejarah, makhluk terkuat adalah dinosaurus. Terus dinosaurus mana yang terkuat? Kapten Gary menyela, Baki janganlah asal tebak, dia meminta Baki menjawab dengan serius dan jujur. Mendengar pertanyaan serius dari Kapten Gary, Baki merasa bingung, sebenarnya apa maksud dari orang tua ini? Baki kembali menegaskan pertanyaannya, bahwa jawaban akan dicari dari awal kehidupan planet bumi termasuk memperhitungkan dinosaurus. Kapten Gary menjawab dengan serius, betul, dimulai dari seluruh sejarah dunia, mulai dari makhluk pertama sampai sekarang. Ayolah Kapten, Baki menjawab sambil ragu. Kemudian Kapten bertanya, siapa yang Baki percaya sebagai makhluk terkuat? Kemudian Baki menjawab tentu saja T-Rex. Ketika melihat Taman Jurassic Park, ia adalah dinosaurus yang terlihat paling mengerikan. Mendengar jawaban Baki, Kapten Gary melemparkan sebuah koran. Baki kemudian mengambilnya lalu membacanya. Pada halaman pertama terdapat sebuah berita dengan judul, Manusia atau Binatang Buas dengan gambar seorang pria. Baki bertanya, siapakah orang tersebut? Kapten Gary menjawabnya, ini bukanlah sebuah film dan orang tersebut lebih kuat dibandingkan T-Rex. Kemudian kita akan diperlihatkan pada lokasi bandara di Tokyo. Pesawat militer udara Amerika sedang mendarat. Dan di dalam pesawat terdapat sebuah penemuan yang sedang dibicarakan setiap orang di Amerika dan juga dunia saat ini. Terlihat dalam televisi seseorang sedang membicarakan manusia gua atau purba atau mungkin bisa dipanggil manusia primitif pertama yang masih hidup hingga hari ini. Dan entah sudah berusia berapa sekarang. Baki menyaksikan berita tersebut di televisi. Melihat kenyataan bahwa pria yang berasal dari era Jurassic masih hidup bukanlah sebuah hoaks. Dan Kapten Gary meyakinkan bahwa mereka memiliki dokumen dan melakukan banyak tes untuk mengkonfirmasinya. Ketika pria tersebut tiba di bandara, banyak sekali wartawan yang ingin mengambil gambarnya. Pria tersebut dikawal oleh segerombol tentara Amerika. Namun meski begitu tubuh pria itu sangat besar seakan gerombolan tentara tidak mampu menutupi kehadirannya. Tingginya sekitar 8 kaki atau lebih, dan tangannya terlihat luar biasa, begitu mencolok dan terkesan seperti senjata tajam. Dengan pengawalan ketat tentara, pria tersebut memperhatikan sekitarnya dengan tatapan tajam dan penasaran. Dia memperhatikan sekitarnya dengan teliti. Melihat hal tersebut sungguhlah luar biasa. Apa yang dilihat matanya? Apakah sedang mencari mangsa? Seseorang yang bertahan hidup pada zaman dinosaurus. Apakah ia berburu menggunakan tangannya sendiri dengan tatapan matanya yang tajam? Melihat dari televisi keringat Baki mulai keluar. Dia mengatakan pada Kapten Gary, pria ini lebih dari sekedar kuat. Di bandara ada seorang reporter wanita yang akan melakukan laporan berita langsung. Dia yang akan memberikan laporan eksklusif pertama dengan pria Jurassic tersebut. Reporter wanita itu kini sudah berada di hadapan pria tersebut.
Dengan gugup mulai mewawancarai untuk menanyakan kabar. Akan tetapi setelah melihat lebih dekat, wanita itu mulai menyadari kesalahannya. Dengan cepat dia dicengkram pria tersebut, membawanya ke lantai dan menciumnya. Semua orang di lokasi maupun di televisi terkejut. Mereka berupaya menghentikan pria tersebut, ada yang menariknya, memukul, menendang dan sebagainya. Namun seolah tak merasakan apapun, pria tersebut meneruskan aksinya merobek pakaian reporter dengan santai. Dan akhirnya aksi adu gabrut duniawi pun terjadi. Sungguh situasi yang tidak bisa diprediksi telah terjadi di depan mata semua orang. Setelah melakukan aksinya, pria tersebut berdiri, seluruh dunia melihat perbuatannya secara langsung melalui televisi. Para tentara di sekitarnya mengacungkan senjata api ke arahnya. Baginya itu bukanlah sebuah tindakan yang keterlaluan atau asusila di hadapan kamera televisi. Melainkan baginya inilah kehidupan alam liar yang sebenarnya. Berbagai reaksi timbul dari orang yang menyaksikannya. Sebagian orang bingung mengendalikan situasi. Sebagian lainnya lebih simpel dengan merasa heran dan terkejut. Bagaimana orang mengatasi situasi tersebut? Jawabannya berbeda-beda. Setiap orang khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lalu apa yang akan dilakukan pria Juraksik tersebut untuk mengatasi perbuatannya? Jawabannya sungguh luar biasa. Di hadapan kamera langsung, pria tersebut hanya berbaring dan tidur dengan nyenyak. Selanjutnya kita akan diperlihatkan orang tua mirip dengan Albert Einstein. Kita akan memanggilnya Dr. Albert. Dia sedang menjelaskan hipotesanya. Zaman Jurassik berlangsung lebih dari 100 juta tahun lamanya, berakhir karena hantaman meteor besar yang menyebabkan bencana alam raksasa di seluruh dunia. Awan debu yang sangat tebal menutupi langit sehingga menahan cahaya matahari sampai ke permukaan bumi. Hal tersebut menyebabkan temperatur bumi turun secara ekstrim hingga minus 270 derajat dalam waktu yang singkat. Semuanya membeku dengan sempurna, baik itu dinosaurus, tanaman, dan serangga. Bahkan juga sebuah pertarungan antara dua makhluk juga membeku. Dampak dari peristiwa ini menyebabkan perubahan kerak bumi secara tiba-tiba. Semuanya musnah. Akan tetapi lapisan bebatuan garam yang terakhir bertahan dari benturan. Membuat sebuah pertarungan membeku dengan sangat sempurna. Lapisan bebatuan garam telah terbukti mampu menjaga apa yang tersimpan di dalamnya. Pada tahun 2000 di daerah terpencil di New Mexico, ditemukan mikrofauna dalam air laut yang berasal dari 250 juta tahun yang lalu. Mikroba tersebut kembali hidup setelah lingkungannya disesuaikan dengan habitatnya. Baru-baru ini dua makhluk telah ditemukan pada lapisan bebatuan garam. Salah satunya terluka sangat parah karena pertarungan mereka, sehingga kami tidak berhasil membawanya kembali hidup. Akan tetapi yang satunya, si pemburu telah berhasil kembali hidup. Dalam kecelakaan yang menimpa reporter wanita di Bandara Tokyo memang sangat disayangkan. Namun bagaimanapun juga, dia datang dari dunia yang benar-benar berbeda. Untuk meyakinkan pemirsa dan semua orang di acara TV tersebut, Dr. Albert menjelaskan hipotesanya tentang proses perkawinan di era Jurassik. Kode etik dan norma tidak berlaku pada 65 juta tahun yang lalu, hanya pria Jurassik lah yang tahu, karena dia hidup dengan itu. Pria tersebut tidak akan mengerti dengan hukum dan norma pada era kita, melainkan kita yang harus memakluminya dengan norma dan moral kita saat ini. Perdebatan untuk memutuskan manusia primitif bersalah atau tidak masih berlangsung. Seseorang menjelaskan seandainya seekor kera di penangkaran kera melakukan tindakan seksual terhadap pengunjung, maka mereka akan segera dieksekusi langsung di tempat. Tapi manusia primitif tetaplah manusia. Namun pernyataan tersebut disela, ia manusia namun bukan bagian dari kita. Perdebatan sengit terus berlangsung dan melebar kemana-mana, seperti acara debat di Indonesia. Di jalanan banyak orang keluar untuk berdemo. Ratusan orang berkumpul di depan gerbang markas tentara Amerika. Wanita korban pelecehan merupakan seseorang yang terkenal di media Jepang. Membuat para warga menuntut keadilan dan penghakiman. Namun meski begitu, pihak militer Amerika belum memberikan pendapat tentang kejadian ini. Mereka hanya menahan pelaku tanpa alasan dan menolak untuk berkomentar. Terlihat seorang pria mendatangi tentara yang berjaga. Pria tersebut adalah Yujiro Hanma. Dia tersenyum karena mengetahui pria primitif ditahan di sini. Kemudian Yujiro mengatakan dia ingin masuk, lalu tentara mengangkat senjatanya dan mengatakan hal tersebut tidak diperbolehkan. Di tempat lain, seseorang melompati pagar dalam kegelapan. Dan ternyata ia adalah Red Tsukaeyo.
Apa yang akan terjadi pada tentara yang menghalangi Yujiro masuk, dan apa yang akan dilakukan Retsukeyo? Nah tadi adalah manga Baki. Serukan. Kalau begitu teman-teman bisa tekan tombol subscribe-nya agar Mr. AX makin semangat update-nya. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih.